ini. Selamat siang pemirsa, dalam edisi khusus kali ini kami akan membahas mengenai topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu reorientasi, arah, dan tujuan pembangunan. Lalu bagaimana sebuah pembangunan dapat terjadi dari masa ke masa, dan fokus apa yang menjadi topik pembangunan di era digital saat ini. Betul sekali, serta juga akan melihat bagaimana strategi pembangunan di era digital, serta mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan. Mari kita simak laporan langsung dari lapangan. Reporter kami Ica sedang berada di tengah masyarakat. Nah, Ica, bagaimana nih situasi di sana? Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fiona dan Bu Laven. Saat ini saya sedang berada di pusat kota di mana warga sedang berdiskusi tentang arah dan tujuan pembangunan di era digitalisasi. Mari kita berbicara dengan salah satu warga. Baik, di sini saya sedang bersama Bu Viola. Bisa ceritakan pendapat Anda tentang reorientasi pembangunan saat ini? Menurut saya saat ini pembangunan itu lebih bergeser ke arah digitalisasi. Sebelum adanya ini, dulu fokusnya itu lebih ke pembangunan fisik kayak misalnya jalanan atau kayak pembuatan jembatan seperti itu. Terus, tapi ya Bu, karena seiring perjalannya zaman ini, jadi lebih ada peningkatan di era teknologi dan akses informasi. Kayak misalnya saat ini pemerintah itu sudah melakukan program pelatihan digital untuk para masyarakat yang masih belum mengerti tentang digital. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu. Kamu tahu nggak sih berita yang dibahas akhir-akhir ini tentang pembangunan yang mulai berubah arah lebih ke digital? Menurut kamu itu bagus nggak untuk pembangunan ke depannya? Oh iya, aku baca juga tahu berita itu. Menurutku sih ya, itu merupakan salah satu langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Mengingat kita sekarang ini kan udah hidup di era yang modern. Tapi kadang itu aku khawatir sama masyarakat yang masih tinggal di daerah yang pelosok atau masih tertinggal. Kira-kira mereka merasakan manfaat dari digitalisasi ini enggak sih? Kayaknya pemerintah itu harus lebih memperhatikan daerah-daerah yang belum terjangkau teknologi deh. Tapi yang aku lihat di berita itu pemerintah udah mulai mengadakan program pelatihan untuk digitalisasi untuk masyarakat. Jadi pemerintah itu berharap masyarakat itu bisa mengikuti program tersebut dan perlahan-lahan masyarakat itu bisa menggunakan teknologi dengan baik. Semoga aja begitu ya. Tapi kamu tahu nggak? Bukan hanya infrastrukturnya aja yang perlu ditingkatin, tapi literasi digitalnya juga harus seimbang. Mengingat sekarang itu di masyarakat itu udah beredar hoax sama kejahatan cyber. Jadi masyarakat itu harus dituntun dan diarahkan untuk menggunakan teknologi dengan baik gitu. Oh iya, aku setuju banget sih. Soalnya aku ini juga kadang merasa bingung gitu, informasi yang hoax sama yang benar tuh yang mana. Jadi pemerintah itu harus sadar gitu untuk mengajari masyarakatnya untuk memilah dan memilih informasi yang tepat gitu ya. Jadi ada pergeseran yang signifikan ya, bagaimana dengan tantangannya itu sendiri? Tantangannya pasti ada ya Bu, karena saat ini masyarakat itu masih kebingungan untuk mengakses atau menggunakan teknologi yang ada ataupun digital yang ada. Karena sepertinya masyarakat itu masih gaptek ya Bu sepertinya. Baik, terima kasih Bu untuk insight-nya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Ica untuk laporan dari lapangan. Nah, dari diskusi tadi kita melihat bahwa reorientasi pembangunan ke arah digitalisasi sedang berlangsung. Akan tetapi, masalah kesenjangan sosial masih perlu diatasi. Betul banget nih, selain infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan edukasi digital juga sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Saya Fiona Dan saya Laven, pamit undur diri. Selamat siang. Belanja di Ramayana 80% diskonnya pilihan lengkap untuk keluarga.